Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu, hari yang ke-18 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas kajian Islam ilmiah tematik yang berkaitan dengan Ramadan. Dan tema yang kita angkat yaitu pasti dapat Lailatul Qadar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja, para pendengar radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga kita senantiasa selalu diberikan afiat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tema kita yaitu pasti dapat Lailatul Qadar. Kepastian ini adalah apabila seseorang beribadah pada malam yang malam tersebut terjadi Lailatul Qadar, maka pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Poin pertama tentang tema ini adalah yaitu apa itu Lailatul Qadar. Kita ingin bahas dulu apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dilihat dari bahasa dari dua kata, Lailah dan Al-Qadar. Lailah adalah malam, dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar kedua. Sedangkan Al-Qadar ada dua maknanya. Yang pertama yaitu asyaraf, kemuliaan.
Dan yang kedua adalah al-qadar, ketentuan. Dan dua makna tersebut benar. Lailatul Qadar artinya adalah malam dari malam-malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Diturunkan di dalamnya takdir-takdir seluruh makhluk ke langit dunia. Dan Allah mengabulkan doa di dalamnya. Dan ia adalah malam yang agung, yang telah diturunkan Al-Quran yang agung di dalamnya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha. Itulah Lailatul Qadar. Dia cuma satu malam dari malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir-takdir makhluk selama setahun ke langit dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir. Ada yang takdir dituliskan di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz yang tidak pernah bisa berubah. Dan segala macam rincian dan sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini sampai hari kiamat dituliskan oleh Allah di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Dan di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam tersebut. Maka dia adalah malam yang agung. Itulah pengertian dari Lailatul Qadar. Kemudian, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pengertian lebih rinci lagi tentang Lailatul Qadar adalah bahwa tidak diragukan lagi. Lailatul Qadar akan selalu ada keberadaannya sampai hari kiamat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan kesepakatan ulama atasnya oleh Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah ta'ala. Ittafaqal ulama ala anna Lailatul Qadar ila akhirid dahr. Para ulama bersepakat bahwasanya keberadaan Lailatul Qadar akan selalu ada sampai akhir masa. Hal ini disebutkan di dalam kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Jika ditanya apa dalil yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar akan selalu ada sampai akhir dahr, sampai hari kiamat. Dalilnya adalah hadis riwayat dari sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah bercerita, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana an Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah untuk memberitahukan kepada kami tentang Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Lalu ketika itu ada dua orang dari kaum muslimin sedang bertengkar. Kemudian beliau bersabda, akhruju ilaikum li ukhbirakum an Lailatul Qadar. Wa talaha fulanun wa fulanun fanussituha. Fa'asa khairun lakum. Faltamisuha fis sabi'ah was fis tasi'ah was sabi'ah wal khamisah. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku keluar ingin memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Tetapi si fulan dan si fulan bertengkar.
lalu ingatan tentang Lailatul Qadar tersebut hilang. Semoga itu lebih baik bagi kalian. Maka carilah Lailatul Qadar di ke-9, ke-7, ke-5. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhir hadis ini menjelaskan awalnya, bahwasanya kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar. Maka dengan ini Lailatul Qadar akan selalu ada di setiap bulan Ramadan, setiap tahunnya sampai hari kiamat. Kemudian tidak diragukan lagi Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Dan kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Jika dikumpulkan dua ayat ini, maka akan menjadi sangat jelas bahwa Lailatul Qadar hanya ada di dalam bulan Ramadan dengan yakin tanpa ada keraguan di dalamnya. Ini sebagaimana dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam, dan juga dijelaskan oleh Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan akan hal itu. Sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyama." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa tidak diragukan lagi Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Baik. Kemudian selanjutnya, Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Artinya, carilah atau bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dalam riwayat lain dari Imam Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqul taharru atau taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Senantiasa Rasulullah SAW beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Lalu beliau bersabda, bersungguh-sungguhlah untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari, kata-kata taharru atau iltamisuha, carilah. Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar terjadinya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan saja, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kemudian selanjutnya, Lailatul Qadar lebih ditekankan terjadinya di malam-malam ganjil daripada malam-malam genap.
Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Taharrau lailatal qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan." Bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga berdasarkan hadis dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, "Inni uritu Lailatul Qadar, thumma unsituha aw nusituha, faltamisuha fil ashril awakhir fil witr." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar, lalu dilupakan dari. Maka carilah di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini semua menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar terjadinya lebih ditekankan di 10 di malam ganjil di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Baik. Adapun di malam ganjil, di malam genap mungkin saja bisa terjadi. Karena ada seorang sahabat muda datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh kaumnya untuk bertanya mata Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita bertanya-tanya, mencari-cari kapan Lailatul Qadar, karena itu membuat kita semangat untuk beribadah. Baik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kamil lailah?" Malam keberapakah malam ini? Kemudian beliau menjawab, "Lailatu itsnaini wa ishrin." Malam yang ke-22. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiyal lailah." Lailatul Qadar adalah malam ini, yaitu malam ke-22. Falamma walla wa adbar, ketika pemuda tersebut berpaling, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, awil qabilah, atau malam besoknya lagi, yaitu malam ganjil, malam ke-23. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, itulah yang disebutkan di dalam hadis-hadis tentang pengetahuan kita tentang Lailatul Qadar. Dan kalau kita perhatikan lagi, Lailatul Qadar sangat-sangat diharapkan terjadinya, yaitu pada malam yang ke-27. Karena seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwasanya innaha lailatu sab'in wa ishrin. Bersumpah bahwasanya Lailatul Qadar pada malam yang ke-27. Akan tetapi sebagai seorang muslim, ketika masih belum ada ketegasan yang sangat pasti dari Rasulullah SAW kapan terjadinya tepatnya Lailatul Qadar, maka dia berusaha di 10 malam terakhir agar beribadah kepada Allah sehingga pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Sekarang yang menjadi pembicaraan kita adalah bagaimana cara seorang muslim dapat Lailatul Qadar. Bagaimana cara seorang muslim mendapatkan Lailatul Qadar. Maka cara yang pertama yaitu dia wajib mengagungkan di dalam hatinya Lailatul Qadar. Dia wajib mengagungkan di dalam hatinya Lailatul Qadar. Sehingga akhirnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada Lailatul Qadar tersebut. Karena dia mengagungkannya. Nah, disinilah kita harus mempelajari apa hal-hal yang merupakan keagungan Lailatul Qadar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang agung di Lailatul Qadar. Al-Qur'an, firman Allah yang agung, diberikan oleh Allah kepada Jibril yang agung,
disampaikan kepada Rasul yang agung pada bulan yang agung, maka itu juga terjadi pada malam yang agung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Maka ini menunjukkan keagungan Lailatul Qadar. Karena Allah memilih dari bulan-bulan yang ada, dari bulan-bulan tahun Qamariyah, bulan Ramadan Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Dan dari malam-malam yang ada, dari 360 malam, Allah memilih Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, yamdahu ta'ala syahr as-siyam min baini sairi syuhur bi an ikhtarahu li inzalil Qur'anil azim. Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan, bulan puasa, dari seluruh bulan-bulan yang ada. Dengan cara Allah memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Quran yang agung di dalamnya. Dan itu terjadi pada Lailatul Qadar. Ini menunjukkan keagungan Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kebaikan, keberkahan. Hal ini berdasarkan surah Ad-Dukhan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Apa keberkahan? Keberkahan Lailatul Qadar. Keberkahan Lailatul Qadar diantaranya Allah merinci takdir-takdir makhluk dengan rincian yang penuh dengan hikmah pada Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina inna kunna mursilin, rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus para rasul sebagai rahmat dari Tuhan kami, Tuhan kalian. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Surah Ad-Dukhan ayat 4-6. Ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah. Karena Allah merinci kejadian-kejadian selama setahun dari Lauhul Mahfuz, baik berupa rizki, kematian, keburukan, dan kebaikan pada Lailatul Qadar. Ini keberkahan yang pertama. Keberkahan yang kedua, beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah pada 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Ini adalah keberkahan yang kedua dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah keberkahan yang kedua dari Lailatul Qadar. Beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah di 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala. Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya sampai kepada Imam Mujahid rahimahullahu taala. Bahwasanya Imam Mujahid rahimahullah bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min Bani Israil labisa silaha fi sabilillah alfa syahr.
Ada seorang lelaki dari Bani Israel mengangkat senjata berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Fa'ajibal muslimuna min dzalik. Kaum muslimin takjub dengan hal tersebut. Fa'anzalallahu azza wa jalla inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Allati labisa dzalika ar-rajulu silaha fi sabilillah alf syahr. Kaum muslimin takjub dengan hal tersebut. Lalu Allah menurunkan Al-Qur'an surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Tahukah engkau betapa mulianya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang seorang lelaki tersebut mengangkat senjata berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Berarti berdasarkan riwayat ini, beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada berjihad selama 1000 bulan melawan musuh, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini adalah riwayat yang sangat luar biasa. Dan ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Wahidi secara mursal di dalam kitab Asbabun Nuzul. Dan sanadnya lemah disebabkan karena mursal, yaitu Imam Mujahid meriwayatkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Imam Mujahid seorang tabi'i, belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada penjelasan lain disebutkan juga oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Disebutkan di dalam kitab Tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dan para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Imam Mujahid. Beliau bercerita, "Kana fi Bani Israil rajulun yaqumul laila hatta yusbih, thumma yujahidul aduwa bin nahar hatta yumsi. Fa fa'ala dzalika alf syahr. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Qiyamu tilka al-laila khairun min amal dzalika ar-rajul." Yang artinya, ada seorang dari Bani Israel bangun malam sampai pagi, beribadah kepada Allah. Kemudian berjihad melawan musuh di siang hari sampai malam. Dia lakukan itu selama 1000 bulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan orang tersebut yang salat tahajud sampai pagi, berjihad di jalan Allah sampai malam selama 1000 bulan. Allahu Akbar. Ini riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanadnya dan matannya, dan sanadnya lemah karena dia adalah mursal dari Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Baik, riwayat yang lain dari Imam Ibnu Abi Hatim bahwa Ali bin Urwah rahimahullah bercerita, Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arba'atan min Bani Israil. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari menyebutkan 4 orang dari Bani Israil. Abadullah thamanina sa'aman. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata 'ain. Mereka ini, 4 orang ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah selama sekejap mata pun. Beribadah kepada Allah 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah selama sekejap mata pun. Fadzakara Ayyuba wa Zakaria wa Hizqil ibn al-Ajuz wa Yusha' ibn Nun. Maka 4 orang ini adalah Nabi Ayyub, Nabi Zakaria, Hizqil dan Yusha' bin Nun. Fa'ajiba ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Maka kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka takjub dari hal tersebut. Yaitu 4 orang ahli ibadah tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata selama 80 tahun. Yaitu 1000 bulan. Fa'atahu Jibril faqala ya Muhammad ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar 80 sanah lam ya'suhu tarfata 'ain. Lalu datanglah Jibril alaihissalam dan berkata,
Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu takjub dengan ibadah mereka selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata. Faqad anzalallahu khairan min dzalik. Sungguh Allah telah menurunkan yang lebih baik daripada itu. Lalu Allah berfirman, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alf syahr. Hadza afdalu mimma ajibat anta wa ummatuka. Mimman ajibta anta wa ummatuka. Lalu Jibril alaihissalam membaca ayat, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah engkau agungnya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ini lebih utama daripada apa yang engkau dan umatmu takjub kepadanya. Nah, ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beramal ibadah selama pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan 4 orang soleh tadi yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun, 1000 bulan, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan sanadnya dhaif jiddan dan dia mu'dal karena dari Ali bin Urwah, dan Ali bin Urwah adalah termasuk orang yang matruk. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan juga riwayat dari Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri sampai kepada Imam Mujahid, bahwa Imam Mujahid rahimahullah berkata, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairu min alfi syahr. Artinya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, beribadah di dalamnya, berpuasa di dalamnya, bangun malam di dalamnya lebih baik daripada melakukannya 1000 bulan. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah, yaitu kata Imam Ibnu Katsir, wa hadzal qaul, dan pendapat ini, bi annaha afdalu min ibadati alfi syahr wa laysa fiha Lailatul Qadar huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir wa huwa sabu la ma ada. Dan pendapat bahwasanya Lailatul Qadar, beribadah pada Lailatul Qadar lebih utama dibandingkan beribadah pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dan inilah pendapat yang benar yang tidak ada selainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, itu salah satu keberkahan Lailatul Qadar. Belum lagi kita baca tafsiran dari Imam Ibnu Katsir Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ketika beliau menafsiri Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kita baca tafsiran yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ana bi alfi syahr jami'ad dahr lianna al-araba tadhkuru al-alfa fi ghayati al-ashya' kama qala ta'ala yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah, yakni jami'ad dahr. Yang dimaksud dengan 1000 bulan adalah sepanjang masa, karena orang Arab menyebutkan kata 1000 menunjukkan kepada puncak sesuatu, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Salah seorang dari mereka, orang kafir, orang musyrik, sangat menginginkan untuk dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Yakni jami'ad dahr, yaitu maksudnya sepanjang masa. Maka berdasarkan tafsiran ini, maksud daripada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, berarti beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah sepanjang masa. Allahu Akbar. Yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga mengatakan, innal abida
kana fima madha la yusamma 'abidan hatta ya'budallaha alfa syahr 83 sanah wa 4 ashhur faja'ala Allah ta'ala li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibadata lailatin khairan min alfi syahr kanu ya'budunaha, yang artinya, dan dikatakan terdahulu oleh orang-orang terdahulu bahwa seorang ahli ibadah yang terdahulu tidak dinamakan sebagai ahli ibadah sampai dia beribadah kepada Allah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Maka Allah menjadikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah pada suatu malam, pada satu malam, lebih baik daripada beribadah pada 1000 bulan yang mereka lakukan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keberkahan yang kedua dari Lailatul Qadar, yaitu dia adalah malam yang beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Dan kalau kita perhatikan bahwasanya umur kita tidak lebih daripada 60 atau 70 tahun. Sebagaimana disebut ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna a'mara ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku hanya antara 60 sampai 70. Sangat sedikit yang lewat dari umur tersebut. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Adapun keberkahan, kalau umur kita 60, itu tidak semuanya kita gunakan untuk ibadah. 20 tahun untuk tidur. 20 tahun selanjutnya untuk makan, minum, ngobrol, buang air besar, buang air kecil, pergi sana, pergi sini. Yang mungkin tidak ada nilai ibadahnya. 15 tahun sebelum balik. Sisa 5 tahun. 20, 15, sisa 5 tahun. 5 tahun juga tidak digunakan untuk beribadah secara maksimal. Lah ini beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Maka ini adalah keberkahan dari Lailatul Qadar. Itu keberkahan yang kedua. Keberkahan yang ketiga dari Lailatul Qadar adalah siapa yang bangun beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya diampuni yang telah lalu dari dosa. Jadi, setelah mengetahui keberkahan-keberkahan Lailatul Qadar seperti ini, memang akhirnya kita pantas mengakui bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keagungan. Kemudian juga keberkahan dari Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakannya melalui firman-Nya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah engkau bagaimana mulianya Lailatul Qadar? Hadis riwayat Bukhari. Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah bahwa ma dzukira fil Quran wa ma adraka fa innallaha yu'limu. Apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka," maka berarti Allah sedang memuliakannya. Allah sedang menampakkannya. Ini keberkahan yang ketiga. Ya, keberkahan yang keempat, para malaikat dari mulai Jibril dan malaikat-malaikat yang lain turun ke langit dunia. Dan turun mereka tidak turun kecuali membawa kebaikan, berkah dan rahmat. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Qadar ayat 4, "Tanazzalul malaikatu war-ruh." Para malaikat turun dan juga Jibril alaihissalam. Dan sekali lagi, turunnya malaikat tidak gratisan, tetapi membawa kebaikan, membawa berkah, membawa rahmat, karena mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar orang yang beribadah pada Lailatul Qadar diampuni, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah malaikat pada malam tersebut disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Innal malaika tilkal lailah fil ardi aktsaru min adadil hasa. Sesungguhnya para malaikat pada malam itu di bumi lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah bebatuan yang ada di atas muka bumi. Ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah. Itu yang keempat, keberkahan Lailatul Qadar. Keberkahan Lailatul Qadar yang lain adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Di dalam bulan Ramadan, Allah memiliki suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka ia benar-benar telah diharamkan kebaikan apapun. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal syahra qad hadarat." Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Wa la yuhram khairaha illa mahrum. Siapa yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, tidak diberi petunjuk oleh Allah untuk beribadah pada Lailatul Qadar, maka ia benar-benar telah diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Subhanallah. Dan tidak ada orang yang diharamkan dari kebaikannya kecuali orang yang sangat merugi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah cara yang pertama yang membuat kita semangat untuk mendapatkan kesempatan beribadah pada Lailatul Qadar, yaitu meyakini bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang agung. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah. Sebagaimana keberkahan-keberkahan yang sudah kita sebutkan tadi. Baik, cara yang ketiga agar kita dapat kesempatan beribadah pada Lailatul Qadar adalah mencontoh Nabi Muhammad SAW pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya, mencontoh. Apa saja contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Contoh yang pertama adalah bahwa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Artinya bahwa Rasulullah SAW di 10 terakhir bulan Ramadan bersungguh-sungguh, tidak seperti bersungguh-sungguhnya pada hari-hari lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Munawi rahimahullah menceritakan apa yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh ibadah. Di 10 terakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ay yajtahidu fihi al-ibadah fawqa al-'adah wa yazidu fiha fil 'ashr al-awakhir min Ramadan bi ihya'i layali. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh dan menambah di dalam mengerjakan ibadah di atas ibadah sebelumnya pada 10 terakhir dari Ramadan dengan menghidupkan malamnya. Nah, ini yang disebut dengan bersungguh-sungguh beribadah. Ya. Kemudian Imam Al-Mula Ali Al-Qari di dalam kitab Mirqat Al-Mafatih, beliau mengatakan wal azhar annahu yajtahidu fi ziyadati at-ta'ah wal ibadah ma la yajtahidu fi ghairihi ay fi ghairi al-'ashr raja'a an yakuna lailatul qadar fihi aw lil ightinami fi awqatihi wal ihtimami fi ta'atihi wa husnil ightinami fi barakatihi. Yang artinya, dan yang lebih kuat kemungkinannya adalah bahwa beliau bersungguh-sungguh
dalam menambah ketaatan dan ibadah, tidak seperti sungguh-sungguh beliau, yaitu sungguh-sungguh pada selainnya, yaitu selain 10 terakhir, berharap mendapat Lailatul Qadar di dalamnya, menggunakan sebaik-baiknya terhadap waktu-waktunya, dan memperhatikan ketaatan di dalamnya, serta kebaikan akhir pada berkah. Ini para ikhwan, itu yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh beribadah. Yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh ibadah juga adalah menambah panjangnya rakaat tanpa menambah jumlah bilangan. Menambah panjangnya rakaat tanpa menambah jumlah bilangan. Sebagaimana perkataan Imam Al-Qasqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Irsadus Syari, Syarah Sahih Bukhari, yahmilu atau yuhmalu ala tatwil fil rakaat duna ziyadah fil adad. Dapat dimungkinkan maksudnya adalah tambahan panjang pada rakaat-rakaat sholat tanpa menambah pada jumlah bilangannya. Makanya sholat malam yang paling utama itu adalah baca Quran yang panjang di dalam sholat. Ya, bukan di luar sholat, di dalam sholatnya. Agar terjadi ini, yaitu tambahan panjang pada rakaat-rakaat sholat. Kemudian Imam Al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadi berkata, fal jawabu anna ziyada fil ashril awakhir yuhmalu ala tatfil duna ziyada fil adad. Kata beliau bahwa tambahan pada 10 terakhir dari Ramadan yang dapat dimungkinkan maksudnya adalah tambahan panjang pada rakaat-rakaat sholat tanpa menambah jumlah bilangannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itulah sikap Nabi Muhammad SAW saat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh dengan berbagai macam tafsiran yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian sikap Nabi yang kedua adalah menghidupkan malam dengan beribadah. Membangunkan keluarga, istri dan anak-anak. Mengikat tali sarung. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Artinya adalah Rasulullah SAW jika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malam. Lihat ya, menghidupkan malam. Membangunkan keluarganya bersungguh-sungguh dan mengikat tali sarungnya. Menghidupkan malam maksudnya begadang. Hal ini dijelaskan oleh Imam As-Sindi di dalam kitab Hasyiah Sindi ala Ibni Majah. Bil qiyami wal qiraati ka'anna az-zaman al-khali 'anil ibadah bi manzilatil mayyit wa bil ibadati fihi yasiru hayyan fa idza kana halu zaman fa kaifal qalbu. Kata beliau, menghidupkan malam dengan bangun malam beribadah dan juga membaca Al-Quran, seakan waktu yang tidak terisi dengan ibadah sama kedudukannya dengan mayat. Dan ketika diisi dengan ibadah, di dalamnya maka akan hidup. Jika demikian waktu seperti ini, apalagi hati yang tidak terisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana yang dimaksud dengan menghidupkan malam. Imam Nawawi rahimahullah berkata, menghidupkan malam adalah ahya laila ay istaghraqahu bis zahar wa fis salah. Menghidupkan malam maksudnya adalah menggunakan malam dengan begadang di dalam sholat dan yang lainnya. Baik. Berkata Syekh Muhammad bin Ali As-Siddiqi Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Dalil Al-Falihin, beliau mengatakan ahyal laila ay qamahu bi anwa'il ibadat minas salati wa dzikri wal fikr. Yang dimaksud dengan menghidupkan malam adalah menghidupkan malam tersebut dengan berbagai macam ibadah. Salat, zikir, bertafakkur, au ahya nafsihi bis sahar fihi li anna an-nauma akhul mayyit. Atau menghidupkan malam dengan begadang di dalamnya karena tidur adalah saudara kematian. Wa adhafahu ila al-lail ittisa'an li anna an-na'im idza hayyun bil yaqdha hayyu lailatil lailihi bihayati.
Artinya adalah karena tidur adalah saudaranya kematian dan digandengkan kepada malam sebagai keluasan, karena seorang yang tidur jika hidup dengan bangun, maka jangan bangun malam, maka ia sudah membangunkan malamnya dengan kehidupannya. Bolehkah beribadah semalaman suntuk? Hal ini dijawabkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, amma qawlu ashabina yukrahu qiyamul laili kulluh, fama'nahu ad-dawamu alaih. Adapun pendapat para sahabat kami, yaitu dari mazhab Syafi'i, ulama-ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa dimakruhkan bangun malam seluruh malam. Dibangunkan bangun malam seluruh malam. Maka maknanya adalah dikerjakan terus-menerus, dan mereka tidak berpendapat dimakruhkan 1 malam, 2 malam, atau 10 malam. Yang penting terus-menerus. Walihada ittafaqu ala istihbabi lailatul idain wa ghairi dzalika wallahu a'lam. Oleh sebab itulah dianjurkan untuk menghidupkan malam 2 malam Idul Fitri, Idul Adha, wallahu a'lam. Adapun yang dimaksud dengan mengencangkan tali sarung adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar, kinayatun an ijtima'in nisa. Dia bahasa kiasan untuk menjauhi istri. Awil jidd awal ijtihad au anil jiddi wal ijtihad fil amali au anhuma ma'an. Yaitu dia adalah kiasan untuk bersungguh-sungguh beribadah. Bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang kiat Rasulullah SAW mendapatkan Lailatul Qadar adalah beriktikaf. Maka jika ada kesanggupan untuk iktikaf, beriktikaflah. Ini lebih utama karena dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap datang Ramadan. Kemudian kiat selanjutnya agar mendapatkan Lailatul Qadar adalah membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadar ma ad'u? Qala taqulina Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku bertepatan dengan Lailatul Qadar? Maksudnya beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Apa yang aku harus baca? Beliau mengucapkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau mencintai keselamatan, maka selamatkanlah aku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Itulah kiat yang kedua agar mendapat Lailatul Qadar. Jadi kiat yang ketiga itu. Kiat yang pertama meyakini agungnya Lailatul Qadar. Hari-hari yang tersisa dari Ramadan ini lebih agung dibandingkan hari yang telah lewat. Ya, hari-hari yang tersisa di dalam bulan Ramadan lebih agung dibandingkan hari-hari yang sudah lewat. 17 hari Ramadan 1443 sudah lewat, tidak akan pernah bisa kembali ya Ramadannya. Dan hari-hari yang tersisa baik itu 12 juz ataupun 11 hari-hari yang tersisa baik itu 12 hari atau 11 hari, maka ini lebih utama dibandingkan hari-hari yang telah lewat. Baik. Terakhir, yang ketiga tadi kita katakan bahwa yaitu mencontoh Rasulullah SAW agar mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat adalah meyakini sebaik-baiknya tanpa ada keraguan di dalamnya bahwa mendapati bulan Ramadan, masih diberikan umur oleh Allah untuk mendapati bulan Ramadan, ini adalah nikmat dari Allah yang tidak bisa dibayar. Karena Rasulullah SAW sering menyinggung tentang kata-kata mendapati kesempatan masuk bulan Ramadan.
Beliau bersabda, raghima anfu rajul, sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah, man adraka Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, suman salakha falam yughfar lahu, lalu habis bulannya dan belum diampuni dosanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lihat kata-kata mendapati, karena di dalam bulan Ramadan semestinya bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia malah isi dengan hal-hal yang lain ketika diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kiat-kiat yang bisa kita sampaikan agar pasti dapat Lailatul Qadar. Yang pertama tadi, meyakini bahwa hari-hari yang tersisa, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan, lebih agung, lebih berkah dibandingkan hari-hari yang telah lewat. Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah Lailatul Qadar harus diyakini bahwa dia adalah malam yang penuh dengan berkah. Dan keberkahannya sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, contohlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya saat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang keempat, yaitu meyakini bahwa diberikan umur oleh Allah untuk mendapati Lailatul Qadar itu nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah riwayat dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa ada orang atau 2 orang yang kedua-duanya masuk dalam agama Islam. Kedua-duanya masuk dalam agama Islam. Kemudian yang satu aktsaru ijtihadan. Yang satu lebih semangat untuk beramal. Sampai dia ikut jihad. Dan akhirnya mati di medan pertempuran. Mati syahid. Kemudian yang satu biasa-biasa saja. Tidak terlalu semangat. Tetapi dia hidup setahun lebih lama dibandingkan yang pertama. Maka kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, beliau bermimpi, yang mana disebutkan dalam mimpinya tersebut bahwa 2 atau orang yang kedua ini, mengapa dia mendapatkan masuk ke dalam surga terlebih dahulu dibandingkan orang yang pertama. Maka disebutkan oleh hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mimma ta'jabu?" Kenapa kalian heran? Ya, kenapa kalian heran? Alaysa qad sama Ramadan ba'dahu sana? Bukankah dia mendapati pada bulan Ramadan setelahnya? Setelah yang pertama ini meninggal, yang kedua mendapati bulan Ramadan. Alaysa qad shalla kadza wa kadza sana? Bukankah orang ini selama setahun itu sholat seperti ini, sholat seperti ini? Maka itulah keutamaan mendapati Ramadan. Maka kiat semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, adalah seseorang mengingat bahwa masuk ke dalam bulan Ramadan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin nikmat tersebut tidak kita dapati lagi tahun depan. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikan beribadah pada Lailatul Qadar adalah sebagai bekal yang paling indah untuk bertemu
dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Jikalau seseorang mati setelah Ramadan di tahun ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah lalai di dalam bulan Ramadan. Tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang jika dia lalai, dia segera kembali semangat. Jika dia terperosok ke dalam maksiat, dia segera kembali bertobat. Dan salah satu kiat agar kita kembali semangat, kembali kuat setelah terkena futur di pertengahan Ramadan untuk menghadapi 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka ketahuilah al-baqiyah min Ramadan afdalu minal madiyah. Hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan lebih agung, lebih berkah, lebih utama dibandingkan hari-hari yang telah lewat. Sekarang kita hari yang ke-18. Biarkanlah. Sudah 18 hari. Mungkin kita lalai. Mungkin kita tidak menjaga mata, telinga, lisan. Saat di dalam bulan Ramadan. Mungkin kita malas. Mungkin kita masih melalaikan kewajiban. Masih melanggar larangan. Tetapi ingat, masih ada hari-hari yang tersisa. Jangan pernah putus asa. Karena hari-hari yang tersisa lebih utama, lebih afdal, lebih agung, lebih mulia, lebih berkah dibandingkan hari-hari yang sudah lewat. Semoga ini menjadi penyemangat kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan yang mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita di dalam hidup kita. Karena umur tidak berbau. Mungkin ini adalah bekal yang paling indah untuk kita saat bertemu dengan Allah kelak di hari kiamat. Yaitu beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.